yang berzikir hanya dengan menyebut hu. Bagaimana hukumnya yang tidak jelas? Ya. Tidak ada hukum yang tidak jelas. Hu apa maksudnya hu kan? Ya. Dalam bahasa Arab itu ada singkatan, tapi singkatan yang bisa dipahami. Ada singkatan banyak kok. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat jadi hamdalah. La haula wala quwwata illa billah disingkat jadi hauqalah. La ilaha illallah disingkat jadi tahlil. Ya. Ada singkatannya. Ketika Anda diminta membacakannya, singkatan dibaca utuhnya. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai acara kita supaya Allah turunkan rahmatnya, keberkahannya. Mari kita sama-sama bacakan basmalah. Basmalah. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Singkatan. Jelas maknanya. Ya. Tapi masalahnya begini, orang Indonesia itu umumnya walau tidak semuanya itu senang menyingkat. Dan kalau sudah nyingkat itu nggak tanggung, yang nggak ada singkatannya pun disingkat juga. Contoh, kami saat kuliah di Timur Tengah di sana, kalau olahraga misal main bola ya, itu orang Afrika itu sering protes. Syekh Adike katanya, kenapa? Gimana? Antum tuhibbunal ikhtisar. Kalian suka menyingkat-nyingkat katanya. Emang kenapa? Kita main bola minta oper. Kalau orang Arab sih minta lengkap. Muhammad dipanggil Muhammad, Wazir, oper. Ya Adi, oper. Orang Indonesia enggak. Muhammad, mad, Wazir, oper. Ali, li, Doni, ni, Adi, di, semua disingkat. Ya. Bahkan ketika Allahu Akbar, Allahnya dibuang, sisanya hu-nya. Itu nggak ada singkatannya. Ya. Sayyidi disingkat jadi Sidi, ada. Sidi Ahmad, Sayyid Ahmad, Tuan Ahmad, Mr. Ahmad. Tapi Sayyidati itu nggak ada singkatannya. Disingkat oleh orang Indonesia Siti. Nggak ada singkatan. Siti Aisyah, Aisyah nggak pakai Siti loh. Siti Khadijah nggak pakai Siti. Oh, hati-hati nanti ditanya salah arah lagi. Ya, Masya Allah. Jadi hemat kami, wallahu a'lam, saya tidak tahu apa maknanya, tapi menurut saya kalau bisa menyebutkan kalimatnya dengan utuh itu lebih baik dibandingkan disingkat-singkat pada yang tidak ada singkatannya. Ya. Misal dia ingin zikir, menyingkat dari kul huwallahu ahad disingkat jadi hu, itu tidak jelas menurut saya. Ya, walaupun Anda paham apa yang dibacakan, tapi nanti menjadi tidak jelas di dalam pandangan orang yang mendengarkannya. Ya, jadi sebaiknya dibacakan dengan baik dan jangan tolong cari alasan. Ya. Misalnya biasanya begini, ada orang-orang yang saking diberitahu dengan jelas, saking ingin mempertahankan kebiasaannya, kadang-kadang balik menyalahkan. Anda kan baru belajar, belum paham. Bukan baru belajar. Misal Yesus, misal Wisnu, misal saja. Yuk kita bandingkan. Dan silakan masukkan nama-nama lain yang ingin dimasukkan. Kita cek. Ahad, sifat Tuhan itu mesti beda dengan sifat makhluk. Jadi nggak mungkin sama. Awas hati-hati, nggak mungkin sama. Jadi kalau Tuhan sifatnya sama makhluk, lantas apa bedanya Tuhan dengan makhluk? Harus beda. Ingat, itu konsep pertamanya. Maka Allah kenalkan dari nama dulu. Perhatikan, nama yang melekat pada Tuhan mesti beda dengan makhluk. Setiap dihilangkan hurufnya kembali pada nama yang sama. Esensi yang sama. Yuk lihat, Allah. Saya ingin menghapus sekarang huruf ini, hamzahnya, hamzah wasal. Yuk kita hapus. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kembali kepada Allah. Saya hapus satu yang ini sebagai bandingan. Apakah menunjuk pada makna yang sama? Silahkan pahami sendiri. Saya hapus lagi satu. Lam pertama dihapus, otomatis tasdidnya dihapus. Baca. Lahu mulkus samawati wal ar. Kembali kepada Allah. Saya hapus ini. Dan kalimatnya semua ada di Quran. Lillah ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Lahu ada. Lahu mulkus samawati wal ar. Di sini silahkan cek di semua kitab suci yang dianggap suci yang terkait dengan nama-nama Tuhannya. Apakah ketika dihapuskan namanya ada yang dihapus namanya dan kembali pada zat yang sama? Tidak akan pernah ditemukan. Saya hapus. Kita samakan ini dua. Amerika Serikat. Ini ormas Islam terbesar. Saya hapus jadi satu. Baca. Hu itu bentuk wakaf dari kata huwa. Allahu la ilaha illa. Ketika Anda baca huwa, kemudian berhenti di huwa, maka a-nya tidak dibaca. Anda akan baca u. Allahu la ilaha illa hu. Kalau Anda teruskan huwa dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wal hayyul qayyum. Wa-nya bunyi.
Tapi kalau Anda kemudian wakafkan di situ, di kalimat huwanya, Quran surah kedua ayat 255 dikenal dengan ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa hu. Huwanya nggak bunyi. Jangan terlampau soleh. Huwa, tidak, hu. Nah, ketika Anda tanya, siapa hu di situ? Huwa. Siapa huwa di situ? Kembali ke Quran surah 112. Kul huwa Allah. Kul huwa, katakan yang disebut huwa, dia itu Allah. Ketika Anda sebutkan siapa hu di sini, huwa Allah. Kul huwa Allah. Huwa itu Allah. Saya hapuskan lagi. Sampai bingung mana penghapusnya. Lihat. Nih, saya hapus jadi satu. Baca. Saya hapuskan semuanya. Apa namanya? Ketika tidak kelihatan, ghaib namanya.